Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan AUD-JPY. Dan memang seperti yang kita lihat ya kemarin saya ada sempat juga update AUD-JPY karena memang ini adalah salah satu request dari member Jurnal Trading ID. Dan kalau kita perhatikan memang secara pergerakan harga ya si AUD-JPY ini masih menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan juga ya kalau kita trading di pair JPY itu kan dia tipe pair yang long run ya. Yang artinya kalau dia udah naik, dia akan benar-benar naik terus ya tanpa ada koreksi sama sekali. Dan begitu juga dengan jika dia melakukan penurunan, dia akan turun terus tanpa ada koreksi sama sekali. Jadi memang tipe pair JPY ini atau tipe yang pair yang belakangnya dipasangkan dengan JPY itu adalah tipe pair yang long run dan berbeda dengan pair-pair falas lain-lain ya. Maka dari itu kalau misalkan kalian ingin trading di JPY series ya, SL-nya itu sebenarnya harus agak panjang ya, atau agak jauh dari entry kalian dan untuk lot size-nya itu juga harus kalau bisa ya lebih kecil dari entry di pair falas biasa seperti biasanya. Karena memang untuk PJP ini cukup banyak makan margin dan margin size-nya cukup besar kalau saya perhatikan ya. Oke, di sini kita perhatikan dulu kalau kita mau analisa JPY, kita harus analisa dulu dari segi indeksnya. Kalau dari segi indeksnya di sini, ya kita bisa perhatikan kalau ini indeksnya ini benar-benar sedang downtrend sama sekali dan nggak ada uptrendnya sama sekali ya, benar-benar downtrend doang kalau kita perhatikan di sini. Lalu kalau kita lihat lagi secara pergerakan daily-nya, JPY ini masih terus ditekan walaupun ini sudah berada di area support tahun 2002. Ya, kita buktikan di sini. Oke, kita pindah ke weekly-nya dulu ya. Untuk weekly chart ini, nah, ini adalah harga tahun 2002 bulan Februari dan bulan Januari. Dan saat ini JPY sedang berada tepat di area support tahunan yang terakhir disentuh itu ada tahun 2001 dan 2002. Dan ini cukup amazing ya untuk saya. Cukup membuat banyak orang bertanya-tanya. Kapan sih si JPY ini bakal pullback? Ya, memang secara keseluruhan kalau yang saya dapat informasi dari berita-berita yang ada dan juga ada beberapa member bilang kalau misalkan pemerintah Jepang juga sengaja menurunkan harga yen-nya untuk menguntungkan perusahaan dia yang ada di luar negeri. Ya, memang konsep ini diterapkan oleh pemerintah Jepang dan itu katanya sih itu salah satu alasannya ya kenapa sih pemerintah Jepang ini menurunkan harga yen-nya. Jadi kalau misalkan kalian ada informasi yang lain atau misalkan menurut kalian informasi ini salah, silakan kalian paparkan di kolom komentar. Karena memang banyak juga yang chat saya mengenai PJPY ini. Kapan dia pullback, lalu kenapa dia turun terus, nggak ada retest sama sekali. Ya kalau memang berdasarkan dari pola yang ada, ya kalau kita ukur dari sini sampai ke sini, ini kan dia buat bearish flag ya. Otomatis si JPY ini masih akan turun ke area 67.825. Lalu ini dari pola yang ada ya. Karena kalau kita perhatikan secara weekly-nya untuk indeks JPY ini masih kuat untuk melakukan penurunannya. Kita bisa lihat ini seller semua tekanannya, ini juga seller semua. Dan memang udah nyampe di support weekly tahunan yang sama sekali belum di retest juga dia belum ada rejection sama sekali. Dan kalau kita perhatikan memang untuk di 4 jamnya dia sempat ada perlawanan, hanya saja masih belum bisa naik atau break dari area 75.095 ini. Yang artinya kalau misalkan ini untuk AUD-JPY kalau dia break dari area ini maka AUD-JPY ini juga akan berpotensi naik kembali ke atas ya
Jadi nanti gerakannya itu akan kurang lebih begini. Ya, dia akan pullback dulu atau akan melanjutkan penurunan sampai ke 93.794 sampai 94.208. Karena kalau kita perhatikan di sini ada fresh demand zone yang belum disentuh sama dia. Nah, fresh demand zone ini terbentuk pada tanggal 6 Juni 2022. Lalu gerbang pertama dia itu ada di sini, tujuan utama dia ada di 95077 sampai 95463. Nanti kalau dari sini, kalau dia break dari area ini, baru dia akan retest kembali ke area sini, ini area ketiga dia, di 96084, dan yang terakhir itu ada di 96578 sampai 96882. Jadi ini adalah area sell zone sebenarnya. Cuma kalau untuk JPY series, kalau harga sudah berada di sini kembali, kalian jangan langsung sell. Tapi pastikan kalian minimal tunggu konfirmasi candle 4 jam atau 1 jam terlebih dahulu. Nggak apa-apa kalian sell agak telat dikit, yang penting itu selamat. Soalnya kita juga kemarin ya, saya pikir si JPY series ini atau Audi JPY ini pas sampai di sini, dia kan fresh supply zone ya. Dia itu langsung tembus ke atas, dia nggak ada retrace sama sekali. Maka dari itu, kalian juga harus belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Ya, dari pergerakan dari per JPY sebelum-sebelumnya ini nih, kalau sudah sampai di area supply zone terkuat dia di all time high-nya dia di sini, ya atau di high day di 9 Juni, itu kalian jangan langsung sell, tapi minimal kalian tunggu konfirmasi dulu, ya sampai benar-benar ada candle yang break dari area supply-nya ini, lalu mengkonfirmasikan kalau itu udah sell, baru kalian sell. Ya, jadi kalau untuk langsung sell atau pasang sell limit di daerah sini saya tidak rekomendasikan, karena memang sangat berbahaya untuk pasang sell limit di daerah sini. Oke, karena kalau kita perhatikan memang secara indeks CPI-nya ini masih turun terus ya, di 4 jamnya juga. Nih, dia ada beberapa kali candle hanging man ya. Sorry, ini shooting star, lalu di sini ada rejection juga yang cukup kuat, dan memang kalau kita perhatikan secara trendline ini masih turun ke bawah. Tuh. Hanya saja tertahan di area support di 74375. Ya, jadi memang ini adalah mapping saya untuk AUDJP untuk hari Senin nanti. Dan kalau misalkan dia mau pullback, ya dia tidak akan break dari area ini. Tapi kalau dia mau lanjut turun, maka dia akan break dari area ini dengan penurunan target dia itu ada di sini. Di 92877 sampai 93170. Ya, ini juga area demand-nya. Lalu ke demand kedua itu yang di bawahnya lagi ada di 91.700 sampai 92.198. Ya, jadi memang ini dia bisa aja membentuk bullish flag atau ini hanya koreksi sementara aja kalau dia nggak nembus dari area ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si AUDJP ini. Kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Jadi silakan kalian tambahkan di kolom komentar atau kalian bisa diskusikan di kolom komentar dengan para penonton lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.